Luar biasa, bravo Pak Prabowo. Jepang butuh 150.000 tenaga kerja dari Indonesia. Coba tebak, gimana respon Malaysia? Bukan balik raya, tapi 612 pendatang tanpa izin Indonesia dihantar pulang selama-lamanya oleh Jabatan Imigresen Sabah. Mimpi kerja di Korea Selatan berujung mimpi buruk. Ini warga Demak sekali lagi menjadi korban penipuan brutal sekali. Demak sekali lagi, ini belasan warga Demak ya untuk meraih penghasilan puluhan juta rupiah di Korea Selatan ini berubah menjadi mimpi buruk di Prabowo pindahkan 150.000 TKI dari Malaysia ke Jepang. Coba tebak bagaimana respon Maledes. Maledes itu negara mana? Kenapa sih? Untuk segelintir YouTuber Indonesia, kalian suka sekali memperlekeh negara orang dengan sebutan yang tidak pantas. Ini sangatlah dampaknya kurang bagus di media sosial. Ujung-ujungnya akan menimbulkan perselisihan di media sosial. Pada faktanya, jutaan orang Indonesia itu juga kerja di Malaysia. Lantas, kenapa kalian suka sekali menghina orang Bangladesh? Apa salah mereka? Padahal mereka itu tidak pernah membuli orang Indonesia. Kalian segelintir YouTuber Indonesia selalu membuat berita bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Di era media sosial sekarang, kadang-kadang segelintir manusia mempergunakan media sosial tidak beradab. Lebih-lebih kalau mengaitkan dengan negara tetangga kita, yang pada faktanya Pak Prabowo tidak pernah mengeluarkan program seperti itu. Yang saya takutkan, media-media sosial seperti ini, orang-orang yang malas belajar percaya, orang-orang yang malas membaca percaya, dan ujung-ujungnya banyak penipuan di Indonesia. Banyak orang yang mau kerja ke Jepang tertipu. Banyak orang yang mau kerja ke Korea tertipu. Akibat ulah berita-berita seperti ini. Jutaan orang Indonesia itu bekerja di Malaysia. Lantas, apa salahnya kalau mereka bekerja di Malaysia? Kalau secara sah dan resmi. Kadang-kadang ada juga netizen Indonesia yang bebal juga ada. Sudahlah ilegal, masuk secara terang-terangan. Itu banyak juga loh. Dan ini menimbulkan efek kurang bagus untuk kedua negara. Dan sahabat-sahabatku semua, tolong sesulit-sulitnya di negara sendiri, jangan sampai kita masuk ke negara orang dengan secara ilegal. Mungkin kalau saya ngomong aja seperti ini, nggak percaya, dikira saya hanya omong kosong saja. Tapi faktanya itu memang ada. Dan inilah berita-berita kebohongan dari segelintir YouTuber Indonesia justru menimbulkan dampak yang kurang sangat bagus untuk negara kita. Dan kita seolah-olah itu merasa terpaling kaya, terpaling hebat, terpaling luar biasa. Tapi pada fakta pahitnya, justru Indonesia sampai-sampai dinobatkan Bank Dunia seperti ini. Pengangguran tingkat tertinggi se-ASEAN, bahkan kita berada di bawah Zimbabwe. Indonesia dikategorikan negara yang miskin. 60% masyarakatnya hidup di dalam kekurangan. Apakah itu fakta? Ya mungkin sebagian netizen akan menganggap berita tersebut tidak benar faktanya. Tapi ya mau nggak mau, fakta pahitnya memang seperti itu sahabatku semua. Dan kita juga jangan berkecil hati meskipun masyarakat Indonesia mayoritas hidup dalam kekurangan. Kalau kita mau berbenah, insya Allah pun juga bisa maju ke hadapan. Asalkan kita memiliki pemikiran yang bijak. Jangan suka membuli orang, jangan suka membuli negara tetangga. Ujung-ujungnya nanti justru kita yang menerima fakta pahitnya. Luar biasa, bravo Pak Prabowo. Jepang butuh 150.000 tenaga kerja dari Indonesia. Coba tebak, gimana respon Malaysia? Oke bro, yuk santai dulu sambil ngopi-ngopi, karena kali ini kita bahas topik yang agak nyeleneh dikit. Jadi gini ceritanya, belakangan ini Jepang, si saudara tua yang dikenal disiplin dan super rajin itu, lagi kelimpungan bro. Bukan karena gempa atau Godzilla ya, tapi karena mereka lagi kekurangan tenaga kerja yang super parah. Serius, Jepang tuh sekarang lagi butuh sekitar 150.000 orang pekerja dari luar negeri buat ngisi lowongan yang kosong.
Yang bikin bangga nih, dari sekian banyak negara yang bisa ngisi posisi itu, ternyata Indonesia tuh jadi salah satu yang paling diincer. Widih, keren kan? Tapi kenapa ya mereka lebih prefer sama kita? Apa karena kita ramah-ramah? Atau mungkin karena kerja kita nggak pakai banyak ngeluh? Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, kabar seru kedua datang dari tetangga sebelah yang suka ngaku abang senior kita, Malaysia alias Harimau Malaya. Biasanya mereka suka nyinyir atau nyindir-nyindir, tapi kali ini malah minta tolong ke Indonesia. Nggak tanggung-tanggung, mereka minta impor beras dari kita dan bahkan pengen belajar soal teknologi pertanian dari Indonesia. Cie, biasanya suka nyindir, sekarang pengen belajar. Ada angin apa nih? Yuk kita bedah satu-satu, mulai dari negeri Sakura dulu. Jepang krisis tenaga kerja. Indonesia jadi primadona. Jadi, menurut Pak Pranyoto Widodo, Ketua Umum IKPEXI, Ikatan Pengusaha Kenshusei Indonesia, Jepang sekarang ini lagi bener-bener kekurangan orang buat kerja. Kekurangannya nggak main-main loh, butuh 150.000 orang buat berbagai sektor kerja. Dan walaupun lowongan ini dibuka untuk seluruh negara, tapi peluang terbesar katanya justru ada di tangan orang Indonesia. Alasannya, ternyata, orang Indonesia itu punya image yang bagus banget di mata pengusaha dan masyarakat Jepang. Mulai dari attitude yang sopan, kerja yang rajin, sampai semangat yang nggak mudah loyo. Bahkan menurut kepala proyek dari Japan Association for Construction Human Resource, yaitu Naoya Shikano, tenaga kerja asal Indonesia dikenal ulet, ceria, dan cepat belajar. Mantap kan? Kalau lu penasaran kerjaannya ngapain aja, tenang, ini dia infonya. Jepang sekarang lagi butuh banyak pekerja di sektor manufaktur, terutama bidang pengecoran logam, otomotif, dan juga sektor konstruksi. Jadi kalau lo punya skill atau pengalaman di bidang-bidang itu, bisa banget tuh mulai cek-cek info buat kerja di sana. Asal janji pakai nama Pak Prabowo, semua orang percaya. Padahal jelas-jelas video itu bohong. Dan anehnya lagi, komentarnya semuanya membuli negara tetangga kita. Padahal ini berita bohong dan jangan sampai kalian terkecoh oleh oknum segelintir YouTuber Indonesia yang suka membuat berita bohong ditonton 400.000 orang, jutaan orang, dan dampaknya sangat kurang bagus untuk masyarakat kita sendiri. Ujung-ujungnya banyak tertipu ketika mau berangkat ke negara tersebut, Jepang, Korea, Taiwan. Ujung-ujungnya apa? Dimasukkan ke negara tetangga kita yang dimana menggunakan visa turis. Dan mereka disuruh membayar ratusan juta. Ini bukan hanya sekedar saya omong saja, tapi ada faktanya, ada kejadiannya. Langsung kita simak. Ada lagi yang tak faham berkenaan dengan visa untuk bekerja di Malaysia ni. Untuk makluman, visa untuk bekerja di Malaysia telah ditutup. Dan sampai ke hari ini, tidak ada sebarang maklumat yang membenarkan pekerja asing masuk ke Malaysia dan membuat visa untuk bekerja di Malaysia. Tidak ada. Kecuali visa mengikut suami ataupun isteri, ataupun visa untuk belajar ataupun untuk perniagaan. Itu kemungkinan akan dikeluarkanlah. Untuk bekerja tidak ada sama sekali. Kalau ada pun itu adalah penipuan untuk menipu warga asing yang ingin ke Malaysia untuk bekerja. Sekarang ni tiada lagi pengambilan RTK3 untuk warga asing bekerja di Malaysia. Semoga terjawab. Ramai yang tanya Pak Cik, bila RTK3 nak buka? Betulkah visa untuk bekerja di Malaysia telah dibuka? Tidak ada. Tak tahulah di kemudian hari nanti kerajaan terbuka pula pintu hatinya nak ambil lagi pekerja asing. Buat masa sekarang, kerajaan tidak berhasrat untuk mengambil pekerja asing dari semua negara untuk bekerja di Malaysia. Mimpi kerja di Korea Selatan berujung mimpi buruk. Ini warga Demak sekali lagi menjadi korban penipuan brutal sekali. Demak sekali lagi, ini belasan warga Demak yang untuk meraih penghasilan puluhan juta rupiah
di Korea Selatan ini berubah menjadi mimpi buruk di hidup mereka. Jadi mereka malah dideportasi hanya beberapa jam setelah menginjakkan kaki di Korea Selatan. Alih-alih mereka diberangkatkan dengan visa kerja, mereka hanya dibekali visa turis. Modus kejam ini dilakukan oleh sponsor yang menjanjikan janji manis pekerjaan resmi dengan gaji 1 juta rupiah per hari asal membayar 80 juta rupiah atau lebih. Uang disetor dengan harapan membumbung tinggi dengan menjual impian. Namun kenyataannya berkata lain, para korban justru dibelokkan ke Malaysia, Hong Kong, Makau, dan mereka dipakaikan jaket komunitas motor gede bertuliskan Familia MC lengkap dengan sesi foto palsu. Seolah-olah mereka sedang ikut tur internasional. Dan setibanya di Korea, semuanya ambruk, mereka ditahan dan dideportasi karena tidak memiliki visa kerja. Nah, kerugian ini sekali lagi untuk korban ya, itu mencapai ada yang 80 sampai 150 juta per orang. Uang hasil pinjaman, ada yang gade tanah, melayang mereka. Wah, ini pelaku utama dua warga Guntur, ini bernama Kusnan dan Mat Solehan kini raib tanpa jejak. Jadi laporan telah dimasukkan ke Polda Jateng sejak Maret kemarin, namun hingga kini belum ada titik terang. Jadi para korban bersama pendamping hukum ini juga melapor ke BPU2MI demi mencari keadilan. Jadi saya percaya karena ditawari tetangga sendiri katanya, sekarang saya hanya ingin pertanggungjawaban dari para mereka. Ini ujar Abdul Malik, salah satu korban. Nah, ini adalah berita yang menjadi perhatian kita semuanya untuk semuanya. Berhati-hati ketika mau bekerja di Korea Selatan, apalagi dengan modus-modusnya seperti ini. Untuk info lengkapnya, silakan cek di PP2MI untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman semuanya. Nah, prestasi demi prestasi diraih oleh bangsa ini. Setelah kemarin pendidikan kita paling tidak jujur di dunia, kemiskinan paling tinggi nomor 2 di dunia, penegakan hukum paling buruk di dunia, ekonomi juga tidak terbaik di dunia, IQ terendah kita juga rata-rata, dan banyak sekali prestasi-prestasi yang lain yang telah diraih bangsa ini. Dan ini yang kemarin yang terbaru, laporan IMF, Indonesia nomor 1 tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN. 5,2% penduduk Indonesia menganggur dalam usia kerja, yaitu 15 tahun ke atas. Belum termasuk mereka yang masuk usia kerja tapi memang tidak mencari pekerja, seperti mahasiswa dan ibu rumah tangga. Aha, prestasi apa lagi yang akan kita lihat nanti ke depannya? Saya tidak tahu lagi. Semoga bangsa ini segera keluar dari prestasi-prestasi buram seperti ini. Tetapi anehnya, di tengah banyaknya prestasi buruk seperti ini, masyarakatnya puas, bangga, dan 80% puas dengan hasil yang diraih pemerintah ini. Aha! Sikit lagi nak dapat nomor 1. Ya, memang. Sebenarnya ini data adalah Indonesia nomor 1 terbanyak dari sisi jumlahnya. Karena Zimbabwe nomor 1 ini berdasarkan persentase. 84% penduduk Zimbabwe itu miskin, tapi jumlah penduduknya hanya sekitar 20 juta. Jadi 20 kali 84% hanya sekitar 16 juta orang penduduk miskin. Nah, kalau Indonesia 60% dari 300 juta setara dengan 170 juta orang. Paling mungkin di bawahnya Indonesia adalah Brazil. Brazil ini jumlah penduduknya sekarang sekitar 210 juta. Kali 20% berarti sekitar 40-45 juta orang penduduk miskin. Tapi memang nggak ada yang bisa ngimbangin Indonesia. Indonesia jumlah penduduk miskinnya paling besar dan nomor 1 di dunia dari sisi jumlahnya, yaitu 170 juta orang, kurang lebih begitu. Selamat Indonesia, semoga bisa berkurang ya, semoga berkurang dan entas dari kemiskinan. Bro, kalian tahu nggak? Katanya sekarang orang Indonesia tuh termasuk yang paling flourishing alias berkembang dan sejahtera secara holistik di dunia. Bukan katanya netizen ya, ini survei dari Universitas Harvard. Iya, Harvard, bukan UI, bukan juga Harapan Bangsa.
Indonesia dapat skor 8.10 mengalahkan Israel dan Inggris. Malaysia gimana, Min? Ya, ndak tahu kok tanya saya. Singapura juga nggak muncul. Eropa banyak yang nyungsep di bawah, kayak Inggris dan Turki. Katanya negara maju lebih bahagia, tapi giliran ditanya tentang makna hidup, hubungan sosial, spiritualitas, karakter, malah Indonesia yang unggul. Jadi jangan heran kalau orang Indonesia itu kadang masih bisa senyum meski dompet lagi tipis, iya kan? Makan tempe tapi bahagia. Nongkrong di warkop, ngobrol, ngalor, ngidul, ternyata itu bikin hidup kita lebih bermakna. Dan ternyata ya, orang yang tumbuh dekat sama agama sejak kecil cenderung lebih berkembang waktu dewasa. Mungkin ini juga yang bikin kesejahteraan kita bukan cuma soal duit, tapi juga hati. Jadi, buat kalian yang masih suka ngeluh, Indonesia mah ketinggalan. Ingat, di mata dunia, kita udah jauh berkembang. Bukan cuma infrastruktur, tapi juga manusia. Ngopi, senyum, dan jangan lupa bersyukur. Indonesia lagi on top, bro. Silahkan lihat data ini. Data ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara kaya dengan penduduk miskin. Kenapa bisa disebut negara kaya? Karena Indonesia memiliki semua sumber daya alam yang ada di dunia ini. Emas ada, tembaga ada, nikel ada, batu bara ada, aspal ada, hutan ada, lautan ada, tanah ada, udara ada. Semua, hampir semua sumber daya alam yang ada di dunia ada di Indonesia. Lalu kenapa Indonesia bisa dikatakan negara miskin? Ya, karena lihat, Indonesia menurut World Bank menjadi negara kedua dengan penduduk miskin. 60,3% penduduk Indonesia dikategorikan miskin. Lalu pada kemana kekayaan yang ada di negara ini? Dibawa kemana? Jawabannya adalah kekayaan hari ini ditumpuk oleh oligarki, para penguasa, para kapitalis, ya, yang mengeruk sumber daya alam, lalu keuntungannya masuk di kantong-kantong pribadi mereka. Bagaimana kekayaan para pejabat, para penguasa yang sekaligus pengusaha di negeri ini, berapa banyak kekayaan mereka? Perusahaan-perusahaan asing, berapa banyak kekayaan mereka? Lalu rakyat dapat apa? Rakyat hanya dapat ampas dari kekayaan negeri ini. Bahkan rakyat dipaksa untuk membayar pajak hanya untuk apa? Menambah pendapatan di negeri ini. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan komen. Kadang-kadang kita ini sering tidak sadar, sombong, angkuh, berlagak, membuat berita heboh, seolah-olah negara kita terpaling sempurna, hidupnya bahagia, penuh dengan kecukupan. Namun pada faktanya, ketika kita melihat data yang fakta, justru negara kita 60% masyarakatnya hidup di dalam kemiskinan, pengangguran tertinggi di Asia Tenggara. Bahkan kalau dibandingkan dengan negara tetangga kita, Malaysia, lebih jauh sejahtera. Ini bukan tentang istilahnya menjelek-jelekkan negara kita sendiri, sahabatku semua. Tetapi dari video-video ini kita bisa melihat mana informasi benar, mana informasi yang bohong. Dan pada faktanya, kalau kita mudah dibohongi, ujung-ujungnya kita pun ditipu oleh orang kita sendiri. Pura-pura menjadi salah satu agen untuk memberangkatkan kerja ke negara orang, ke Korea, ke Jepang, mengatasnamakan nama Pak Prabowo, membuat video di media sosial seolah-olah TKI dari Malaysia akan dipindahkan ke Korea, ke Jepang. Namun pada faktanya itu berita bohong. Dan berita-berita seperti inilah yang akan digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencari mangsa. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua yang suka dengan videonya Bang Toha Reaction. Silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.